Waktu kecil suka banget dibikinin kue yang satu ini, kue tradisional yang selalu bikin kangen. Rasanya itu ada gurihnya, ada manisnya, dan ini super lembut. Tentu teman-teman di rumah bisa membuatnya juga. Simak resep dan caranya yuk. Pertama-tama ini aku siapin dulu pisang kepoknya beberapa biji aja, dan ini sudah kematangan. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya tambah mateng, dia itu tambah manis rasanya ya. Diutamakan itu aku saranin pilih kepok kampung yang kecil-kecil seperti ini. Dan ini dipotong-potong menjadi 3 bagian, meskipun luarnya kematangan tapi dalamnya bagus-bagus kayak gini. Dan ini bisa disingkirkan, lakukan semuanya sampai selesai dipotong-potong kayak gini ya. Lanjut bisa dituangkan tepung berasnya. Langkah selanjutnya bisa dituangkan tepung sagunya. Bisa ditambahkan air yang sudah disiapkan. Lalu langkah selanjutnya bisa diaduk-aduk sampai merata ya. Pastikan adonannya tidak mengumpal. Sampai mendapati adonan seperti ini tercampur secara merata. Tapi sebelumnya ini adonan mau aku saring dulu supaya benar-benar gak ada yang mengumpal. Dan itu terlihat ya, masih ada yang mengumpal sedikit. Jadi nanti bisa disaringin aja di kayak giniin sama sendok supaya tercampur semuanya dan tidak ada yang mengumpal lagi. Adonan singkirkan terlebih dahulu, dan ini aku mau ambil daun pisangnya. Jadi ini aku menggunakan daun pisang yang sudah dielapin atau dibersihin terlebih dahulu. Jadi ini lebarnya sejengkal aku, lalu panjangnya itu sejengkal setengah ya. Jadi nanti kalau misalnya kebesaran bisa digunting, tapi lebih baik kebesaran daripada ngepres karena nanti adonannya bisa tumpah-tumpah. Dan ini diguntingnya seperti ini ya, dilipat jadi 2 lalu digunting seperti ini. Teman-teman di rumah bisa lihat bentuknya seperti ini ya. Setelah daunnya semua dipotong, lalu bisa ditaruh di atas api kompor seperti ini dengan api kecil. Kenapa seperti ini? Supaya nanti dia tidak mudah sobek saat digunakan. Dan itu lakukan berulang-ulang hingga semua daunnya habis. Dan proses selanjutnya itu aku mau masak santannya dulu. Jadi ini santan dipanaskan. Kenapa santannya dipanaskan terlebih dahulu? Supaya nanti kuenya itu tidak cepat atau tidak mudah basi ya teman-teman. Dan santan diaduk-aduk sampai matang secara tanek dan jangan sampai pecah ya. Dipastikan jangan pecah. Lalu bisa ditambahkan garam kasar, dan menyusul bisa ditambahkan juga gula pasirnya ya, yang sudah disiapkan seperti ini. Lalu proses selanjutnya bisa diaduk-aduk supaya semuanya tercampur secara merata. Ketika santannya sudah tanak, gulanya sudah larut, garamnya sudah larut, bisa kita masukin adonan tepung yang sudah dicairkan tadi. Setelah itu bisa diaduk-aduk, ini menggunakan api kecil ke sedang saja ya. Diaduk-aduk terus sampai mengental, sampai mendapati hasil akhir seperti ini. Sudah terlihat ya, ini adonannya sudah bisa dibentuk. Dan seperti ini hasilnya, dan ini baunya wangi banget, sudah tercium aroma gurih dan manisnya. Maka selanjutnya bisa disiapkan daunnya tadi, lalu diisi menggunakan sendok. Sendoknya sebelumnya aku kasih atau dibungkus plastik dengan karet seperti ini, dan bisa dilihat tutorial cara membungkusnya ya. Jadi bagian daun kanan kirinya ditarik, ditutup seperti ini, dan atas bawahnya bisa ditarik kembali dan bisa ditekan-tekan. Jika kepanjangan, teman-teman bisa memotongnya dengan gunting seperti ini. Sampai finally mendapatkan hasil akhir yang seperti ini. Dan ini lakukan berulang-ulang sampai semuanya terbungkus dengan daun pisangnya. Dan kemudian bisa diletakkan di panci yang ada sarangannya seperti ini ya. Ketika adonannya kuenya sudah tersusun rapi, bisa didihkan air dan bisa diletakkan di atasnya. Jadi ini dikukus selama 25 menit seperti ini. Dan jangan lupa saat proses pengukusan sebaiknya bisa ditutup ya. Ketika sudah cukup waktu dan sudah matang, bisa didiamkan terlebih dahulu sampai dingin. Ketika sudah dingin, kue siap disajikan. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Cocok banget ini dibuat untuk anak-anak di rumah, jadi hemat gak beli jajan terus. Nantikan video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.